Hai guys, jumpa lagi dengan Yuanda di sini. Beberapa hari belakangan kemarin banyak sekali media-media informasi yang memberitakan tentang salah satu provider yang ada di Indonesia mengalami gangguan sinyal. Mungkin banyak dari teman-teman juga mengalaminya, termasuk juga saya. Dan aku ingin berbagi nih pada teman-teman semua, sebenarnya apa sih yang menyebabkan gangguan sinyal tersebut dan ada ilmu fisika menarik apa di dalamnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe agar channel ini semakin terus berkembang lebih baik lagi. Dan langsung saja kita mulai. Setelah melihat-lihat dan melakukan sedikit riset dari berbagai sumber, gangguan jaringan ini muncul karena adanya masalah pada kabel bawah air. Dan ngomong-ngomong soal kabel, jenis kabel yang digunakan adalah fiber optik. Oke, pada dasarnya fiber optik ini memanfaatkan fenomena cahaya. Sama-sama kita tahu kalau cahaya tersebut memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Itulah mengapa fiber optik digunakan, agar dapat mentransmisikan sinyal dengan sangat cepat. Nah, fiber optik ini terbuat dari senyawa kimia murni yang diolah sedemikian rupa hingga membentuk serat yang sangat tipis dan kemudian dirangkai menjadi kabel optik yang dapat mengirimkan informasi dalam bentuk gelombang cahaya. Fiber optik memiliki diameter yang sangat tipis guys, di mana ukurannya hampir seperti ukuran diameter rambut manusia. Fiber optik juga memiliki dua jenis, yaitu single mode dan juga multimode. Untuk perbedaan dari keduanya dilihat dari kemampuan masing-masing fiber untuk bisa mentransmisikan banyak sinyal dalam satu waktu. Nah, jadi guys, kalau single mode itu hanya dapat mentransmisikan satu sinyal untuk satu waktu, sedangkan multimode dapat mentransmisikan beberapa sinyal dalam satu waktu, tergantung dari kebutuhan. Nah, hal itu juga mempengaruhi perbedaan ukuran diameter dari kedua jenis serat ini. Di mana untuk single mode memiliki ukuran 8 mikrometer, sedangkan untuk multimode memiliki ukuran sekitar 50 mikrometer. Mikrometer loh guys, udah bisa dibayangin kan kalau 1 cm itu dibagi dengan 10.000 kalinya lagi. Wah, kecil banget tuh. Nah, itu juga mempengaruhi perbedaan penggunaan dari kedua jenis ini guys. Dimana untuk single mode ini biasanya digunakan untuk transmisi sinyal dengan jarak yang sangat jauh, sedangkan untuk multimode biasa digunakan untuk transmisi sinyal yang sifatnya lokal atau jarak dekat. Oke, kita lanjut. Di sini aku coba menggambarkan sedikit fenomena ketika cahaya tersebut melewati fiber optik ya guys. Oke, di sini aku menggunakan simulasi yang memang ini simulasinya bukan benar-benar dibuat untuk fiber optik. Dan di sini aku menggunakan laser untuk mengirimkan sinyal atau cahaya. Dan di sini ada kotak, aku ibaratkan sebuah fiber optik ya guys. Nah, ketika cahaya tersebut melewati fiber optik, hasilnya demikian. Oke, bisa kita lihat banyak sekali cahaya yang mengarah ke sana, dan ke sana, ke sana, ke sana. Cahaya tersebut mengalami pemantulan, mengalami pembelokan, dan ada juga yang semakin lama semakin menghilang nih guys. Itu semua adalah sifat dari cahaya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cahaya tersebut ditransmisikan. Cukup dihapus. Oke, bisa kita lihat cahaya tersebut dibelokkan dan dikeluarkan melalui sini guys. Ini untuk satu sinyal. Bagaimana jika sinyal itu banyak? Hasilnya demikian. Oke, sekarang kita hidupkan lagi. Nah, sudah pasti yang ada di dalam fiber optik ini semakin banyak sekali pemantulan, semakin banyak lagi pembelokan, dan juga sinyal-sinyal yang hilang itu juga semakin banyak ya guys. Nah, untuk arah pembelokan dari fiber optik ini bisa kita ubah-ubah ya guys. Nah, karena ini simulasinya terbatas, hanya dapat mengubah sudutnya saja. Dari di sini aku ubah sudutnya. Oke, bisa dilihat ya guys.
Sinyal yang awalnya di atas menjadi ke bawah dan yang di bawah menjadi ke atas. Seperti ini. Nah, oke. Itulah yang dinamakan dengan pandu gelombang. Jadi di mana sinyal tersebut kita pandu agar sesuai dengan keinginan kita. Oke, sekarang kita masuk ke segmen hal-hal apa saja yang menyebabkan beberapa hari yang lalu sinyal kita menjadi lemot. Yang pertama, usia pakai yang sudah mencapai batasnya. Benda apapun di dunia ini pasti memiliki masa pakai atau batas penggunaan. Apalagi untuk fiber optik yang memiliki kerja yang sangat tinggi, sudah pasti memiliki batas pakai entah itu 10 tahun atau 15 tahun atau 50 tahun, aku juga tidak tahu pastinya. Jika sudah mencapai batasnya, maka perlu diganti. Kemudian yang kedua adalah overload, di mana untuk kebutuhan saat ini banyak orang yang menggunakan internet, di mana mengharuskan fiber optik bekerja lebih ekstra untuk bisa mengakomodir banyaknya pengguna dalam satu waktu. Oleh karena itu, terjadilah yang namanya overload atau kelebihan beban, sehingga perlu menambah kapasitas yang lebih banyak. Yang terakhir atau yang ketiga adalah pembaruan infrastruktur. Bisa jadi pihak provider ingin menambah jangkauan 5G yang ada di Indonesia menjadi lebih luas. Yaitu semua pastinya membutuhkan infrastruktur yang memadai. Oke teman-teman, jadi seperti itu sedikit ulasan mengenai fiber optik dan juga hal-hal yang menyebabkan terjadinya gangguan sinyal. Please like kalau kalian suka dengan videonya dan jangan lupa untuk subscribe dan komen saja di bawah jika ada kekurangan dalam video kali ini. Sampai jumpa di next video and dadah.